Oke, Mbak Clara Karina Lukito ini sudah hadir. Saya panggilnya apa nih? Clara, Karina atau apa? Karina aja gak apa-apa. Mbak Karina ya, atau Mbak Karina. Ini kan kita tentunya tertarik ya. Little Joy Indonesia. Ini bisa dijelasin dulu, Little Joy Indonesia katanya perusahaan yang begitu concern, begitu peduli terhadap pengembangan anak, terutama kebutuhan gizi. Ini seperti apa sih, Mbak? Jadi di Little Joy ini memang kita suatu ekosistem yang khusus di 1000 hari pertama, yaitu dari kandungan sampai dengan 2 tahun, atau yang sering kita sebut tuh sebagai golden period atau masa keemasan gitu. Kenapa ini menjadi concern kita, terutama di periode tersebut gitu, karena otak manusia gitu, organ-organ, imun tubuh, dan itu tuh sangat berkembang pesat di fase 1000 hari pertama ini. 1000 hari ya? Contohnya perkembangan otak tuh 80% terjadi di periode tersebut gitu. Dan kekurangan penyerapan nutrisi di periode tersebut tuh misalnya kayak imun tubuhnya tuh jadi lemah pada saat dia nanti beranjak dewasa gitu. Misalnya 4 kali lebih beresiko untuk dia tuh masuk rumah sakit, atau 6 kali lebih beresiko dia terkena ISPA gitu. Dan kita percaya suatu produk itu nggak akan bisa menjadi solusi tanpa adanya literasi gizi gitu di sini. Makanya di Little Joy selain produk, kita juga menyediakan platform untuk komunitas ibu-ibu untuk sharing gitu, untuk berbagai akses informasi, sampai juga konsultasi gratis dengan expert guest gitu, misalnya dokter anak atau ahli gizi gitu. Ini berarti perusahaan gitu ya, Mbak ya? Sudah berdiri dari tahun? Kita itu awal dari 2022, tapi dari formulasinya sendiri, terus kita kan mesti retest terus ya waktu itu ya, sampai nutrisi dan ingredientnya tuh memang sesuai untuk target market kita di 1000 hari pertama itu. Jadi awalnya dari 2021 ya. Dari 2021. Tapi apa sih sebenarnya mungkin latar belakangnya ya? Apakah mungkin waktu itu ke daerah-daerah akhirnya melihat ada banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, mungkin dari ibu ataupun dari anak bayi, atau apa nih latar belakangnya? Awal kita mulai Little Joy itu sebenarnya dari pengalaman pribadi. Jadi waktu era COVID itu saya ada kelahiran keponakan saya gitu. Jadi saya tuh benar-benar lihat dia tuh dari lahir, dari belajar merangkak sampai dia akhirnya mulai MPASI. Dan waktu di sekitar usia 8 bulan gitu, dia tuh pinter banget. Jadi kayak dia tuh lihat mama papahnya makan spaghetti, makan buncis. Kok gue cuma dikasih bubur gitu. Dia pingin juga, dia udah kepo gitu. Nah cuma karena usia 6-8 bulan itu fase-fase awal kan giginya belum tumbuh banget ya gitu. Jadi dia tuh kurang gitu penyerapan nutrisinya sampai saat dia tuh monthly check up gitu. Nah itu dia tuh didiagnose sebagai early malnutrition atau yang disebut sebagai wasting. Nah terus waktu itu saya cerita sama partner saya, terus kita juga ada dokter anak sama ahli nutrisi gitu yang untuk formulasi produk. Kayak loh kalau misalnya nih keponakan saya gitu di Jakarta aja bisa didiagnose seperti itu. Jadi it makes sense dong kalau misalnya 1 dari 4 anak tuh di Indonesia masih mengalami stunting. Nah dari situ tuh saya ikut-ikut tuh waktu itu ke pelosokan Jawa Timur, ke salah satu kabupaten di Bali lah gitu. Dan menurut saya secara literasi gizi, contoh misalnya konsumsi telur sehari sekali itu sebenarnya bisa menurunkan stunting. Atau misalnya bayam tuh sebenarnya tinggi zat besi. Nah itu masih kurang. Jadi untuk produk-produk atau makanan-makanan yang diberikan kepada anak juga belum maksimal gitu. Nah dari situlah kita beranjak untuk membuat suatu produk yang memang penuh nutrisi di setiap suapan gitu. Nah itu terinspirasi dari keponakan saya, terinspirasi dari mungkin banyak ibu di sini yang ngalamin GTM gitu ya, atau gerakan tutup mulut untuk bayi gitu. Itu kita bikin formnya tuh bubuk. Jadi kalau misalnya dia lagi GTM, misalnya lagi cuma mau makan nasi, atau misalnya keponakan saya nih yang dia mau makan makanan dewasa gitu kan, kalau misalnya dia emut-emut, dia lepeh tuh masih ada dari bubuknya itu udah cair gitu sih. Oke, jadi berarti berangkat dari keluarga terdekat dan akhirnya muncul kesadaran. Tapi menarik loh ketika Mbak Karina mengatakan justru di area Jakarta begitu ya,
sang anak sendiri bisa kena early malnutrition. Early malnutrition berarti gimana menurut pendapat Mbak Karina? Apakah ini berarti orang tua tidak hanya di daerah perdesaan saja, tapi mungkin banyak orang tua juga di daerah perkotaan sebenarnya belum terlalu aware gitu ya, atau belum terlalu ngeh soal gizi untuk anak gitu? Betul sih, aku agree gitu. Maksudnya selama ini kan kita tahu kalau malnutrisi atau stunting tuh, yang kayak tulangnya tuh kelihatan, terus kayak perutnya tuh mungkin buncit atau bagaimana. Padahal sebenarnya anak-anak yang obesitas aja itu tuh bisa dikonsider sebagai malnutrisi gitu. Jadi nggak berarti anak yang kelihatannya normal itu sebenarnya dia tidak kekurangan nutrisi gitu. Dan kita juga aware dari angka stunting kita sendiri itu masih 1 dari 4 anak di Indonesia. So it makes sense kayak anak-anak yang even di ibu kota, even keponakan saya itu juga masih mengalami itu gitu. Oke. Dalam hal ini gimana Mbak Little Joy, kemudian banyak program-program tadi yang Mbak Karina katakan ya. Ini termasuk juga berarti menyebarkan informasi ataupun edukasi begitu ya kepada masyarakat di daerah-daerah, di perkotaan juga itu dilakukan berarti? Nah kita tuh jadi ada satu wadah komunikasi, sekarang tuh masih lewat kayak WhatsApp group, sometimes lewat kayak social media gitu. Nah itu di mana kita di situ dari awal kita punya branding communication tuh bukan misalnya ini makan produk kita untuk menambah rasa gitu, atau misalnya untuk meningkatkan berat badan gitu. Tapi kita lebih ke arah branding communication dan juga kasih literasi gizi gitu ya ke komunitas-komunitas di WhatsApp grup kita. Kalau misalnya kayak ini tuh untuk menjadikan setiap suapan tuh bernutrisi gitu. Ada contohnya misalnya kandungan di sini tuh ada berapa protein, ada berapa zat besi gitu. Terus kita misalnya rilis survei untuk 3 bulan terhadap komunitas itu gitu, kayak setelah 3 bulan bukan aja berat badannya, tinggi badannya sesuai gitu, tapi itu juga bisa membantu imun tubuh si kecil loh. Contohnya ada salah satu ibu-ibu di komunitas kita yang anaknya tuh dulu kasihan ya, kayak seminggu sekali tuh bisa masuk rumah sakit gitu, tapi setelah konsumsi Little Joy setiap hari tuh jadi sebulan sekali gitu. Jadi kita bikin awareness juga kalau pemenuhan gizi tuh nggak cuma dilihat dari fisik gitu, tapi juga dilihat dari non fisiknya gitu. Oke. Kalau Mbak Karina terkhusus Little Joy Indonesia ya, gimana sih Mbak memandang upaya pemenuhan gizi khususnya untuk anak-anak di Indonesia secara umum, gimana Mbak Karina melihatnya? Kalau menurut saya pemenuhan gizi itu secara umum skala nasional ya, itu udah jauh ada perkembangan yang lumayan signifikan gitu. Contohnya beberapa tahun yang lalu itu kan masih 1 dari 3 anak tuh mengalami stunting ya gitu kan. Kalau misalnya sekarang tuh udah jauh lebih better, dari 1 dari 4 anak atau 25% anak di Indonesia tuh masih mengalami stunting. Nah cuma walaupun udah ada perkembangan signifikan, obviously 25% itu masih sangat-sangat tinggi ya untuk skala nasional. Nah menurut saya kenapa itu bisa menjadi tantangan, karena dari distribusi, dari kualitas makanan ataupun dari edukasi massal sih. Contohnya dari distribusi tuh kita kan di Indonesia is very blessed ya. Maksudnya kita ada 17.000 lebih island, terus juga hasil agriculture dan hasil laut yang bagus gitu. Nah cuma mungkin kendalanya karena infrastruktur secara geografis tuh belum merata. Jadi biaya kirim tuh sangat mahal gitu. Contohnya misalnya pas di gudang kita gitu yang di Surabaya tuh produknya habis. Jadi mau gak mau ibu-ibu yang di Sulawesi, yang di NTB itu beli produk dari gudang kita Jakarta gitu. Dan most often time tuh biaya kirimnya jauh-jauh lebih mahal dibanding biaya produk itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya itu di case kita consumer good yang udah packagingnya benar-benar diusahakan ekonomis, apalagi untuk bahan-bahan yang berkualitas gitu. Mungkin yang sampai sana either udah gak berkualitas ataupun yang berkualitas akan jadi lebih mahal karena belum adanya penyerataan logistik yang secara rata gitu ya. Oke, itu masih jadi tantangan ya tentunya hingga saat ini. Meskipun tadi kalau Mbak Karina bilang sebenarnya sih udah mulai ada perkembangan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Mbak Karina tadi sempat menyebutkan ada dampak-dampak juga yang kemudian muncul akibat malnutrisi gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran juga ke kawan gizi sepengetahuan Mbak Karina dan juga Little Joy Indonesia sejauh ini apa sih sebenarnya dampak-dampak dari malnutrisi, anak yang mengalami malnutrisi usia dini ini? Mungkin kalau malnutrisi usia dini pasti yang kelihatan adanya gangguan pertumbuhan fisik ya gitu kan. Pasti tinggi badannya, berat badannya itu pasti berada di bawah kurva gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini yang biasa cek ke posyandu, kalau misalnya udah di grafik Z minus berapa udah merah, nah itu udah lumayan concerning. Tapi menurut saya yang lebih concerning tuh terhadap malnutrisi adalah gangguan pertumbuhan yang non fisik gitu. Contohnya anak-anak yang terkena malnutrisi di usia dini itu typically dia mempunyai IQ tuh 11 poin lebih rendah dibanding anak yang punya malnutrisi normal. Terus kalau misalnya dari segi imun tubuh tadi juga kita sempat ngobrol itu lebih rentan untuk terkena dirawat rumah sakit, terkena ISPA itu bisa 6 kali lebih beresiko gitu. Dan untuk jangka panjangnya juga ada this hypothesis namanya early origins of adult diseases. Jadi yang kekurangan gizi di usia muda itu memberikan efek yang panjang gitu. Contohnya dalam arti produktivitas itu bisa lebih menurun 22-45% gitu. Dan juga dia lebih beresiko untuk terkena misalnya diabetes, serangan jantung gitu. Sebesar itu dampaknya ya, bahkan sampai di usia tua pun sangat berdampak dari tidak pemenuhan gizi di usia awal itu. Betul. Itu sih yang bener-bener mungkin sebenarnya pemenuhan gizi itu bukan hanya aja soal isi piring gitu ya, tapi sebenarnya soal masa depan apakah terhadap individu itu sendiri ataupun terhadap roda ekonomi Indonesia lah ya gitu. Tantangannya gimana sih Mbak sejauh ini? Kan tadi kan Mbak Karina bersama dengan Little Joy Indonesia sebenarnya sudah melakukan edukasi ke daerah-daerah, ke masyarakat. Gimana sejauh ini ngelihat sulitkah untuk mengedukasi masyarakat? Karena kan sebenarnya kalau di televisi itu sebenarnya jangan-jangan ibu-ibu banyak yang sudah tahu soal malnutrisi, kurang gizi. Tapi apa tantangan yang ditemui sejauh ini? Menurut saya mungkin dari hal pertama tuh mungkin konsep makan yang penuh gizi, penuh nutrisi itu tuh konsepnya selalu mahal atau sulit didapat gitu. Padahal jadi aspirasi dari daerah tuh selalu menganggap seperti itu. Padahal sebenarnya bahan-bahan sederhana gitu ya, asal pendampingannya, asal pengetahuannya tepat itu bisa menjadi sesuatu yang penuh nutrisi gitu. Contohnya misalnya resep MPASI gitu untuk 6-8 bulan gitu. Misalnya bubur kentang dan hati ayam gitu. Porsi tersebut tuh let's say untuk porsi 6-8 bulan menghabiskan Rp4.000. Nah cuma dari resep tersebut itu udah menghasilkan at least misalnya 6 gram protein gitu. Nah sedangkan 6-8 bulan kan butuh 13 gram protein. Jadi seporsi itu aja apabila menggunakan bahan yang tepat dan dengan kira-kira cost 4.000 itu bisa mencukupi sekitar 50% kebutuhan protein gitu. Atau contohnya misalnya case di Little Joy gitu ya, kita satu saset tuh 2.000-3.000 dicampurin ke nasi atau campur di kentang, dia udah bisa membantu memenuhi zat besi gitu. Misalnya kebutuhan anak tuh 60% gitu. Jadi sebenarnya bahan-bahan itu sih. Nah yang kedua menurut saya tuh dari budaya turun-temurun yang masih kuat ya dari generasi sebelumnya gitu. Contohnya misalnya banyak banget yang masih percaya air tajin itu air terbaik untuk bayi gitu misalnya. Nah itu ya banyak superstitious gitu ya. Atau misalnya daging, ikan sama telur itu dikasih menunda aja gitu karena saluran pencernaannya belum maksimal gitu. Padahal emang ada fakta-fakta dan cerita-cerita kayak gitu. Iya, jadi kayak kebanyakan tuh komunitas ibu-ibu kita tuh justru malah di luar Jakarta gitu. Jadi
waktu kita buka gudang di Surabaya itu juga 60% lebih tuh customer kita dari yang tier 2, tier 3, tier 4 cities. Dan banyak lah cerita-cerita dari ibu-ibu ini. Mitos-mitos itu banyak banget deh, lucu-lucu gitu. Coba maksudnya itu memberikan akses informasi yang sama ya. Mungkin kan dia nggak mendapatkan privilege yang sama seperti misalnya ibu-ibu yang dekat dengan ibu kota gitu. Oke, jadi dari sisi budaya itu juga kemudian menghambat ketika ada edukasi, jadinya tidak tersadarkan lah gitu ya. Nah, gimana nih Mbak Karina? Kita kan sekarang tahu ya dari di era pemerintahan Prabowo Subianto ini sudah ada program besar MBG makan bergizi gratis diinisiasi langsung oleh BGN ataupun Badan Gizi Nasional. Ini menurut Mbak sekaligus adalah upaya juga nggak sih untuk menjaga gizi untuk para siswa dan juga anak-anak ini? Kalau menurut saya dari especially dari program MBG ini ya, yang paling berpengaruh tuh investasi di sumber daya manusia sih. Bukan saja dari anak-anak itu anak-anak itu mendapatkan gizi yang seimbang, tapi juga dari mindset atau cara berpikirnya gitu ya. Jadi I think it's more than makan gratis, it's more than isi piring, tapi juga mengedukasi anak-anak tuh dari kecil untuk mendapatkan edukasi apa sih gizi yang seimbang tuh seperti apa, dan itu yang akan dibawa untuk dia sampai dewasa, nanti dia sampai punya keluarga baru gitu. Oke, tapi gimana Mbak, menurut Mbak Karina ini untuk beberapa tahun ke depan membawa perubahan terutama dalam tumbuh kembang, ini berpengaruh signifikankah menurut Mbak Karina? Saya pernah baca ya gitu ada di World Bank itu dia bilang kalau misalnya program intervensi gizi ya gitu secara nasional atau program MBG ini dilakukan secara konsisten, dilakukan secara merata, itu bisa menurunkan angka stunting tuh by 5% gitu. Dan di luar itu ada juga studi di Thailand dan di Brazil yang dia memang memberikan makan gratis di sekolah. Nah itu hasilnya setelah 1 tahun secara konsisten anak-anak tuh menunjukkan lebih ada prestasi, lebih ada konsentrasi tuh by 20%. Dan anak-anak yang absen karena sakit itu turun sampai dengan 30%. Oh ya? Iya, sampai studi World Bank tuh bilang setiap 1.000 yang diinvestasikan lah untuk program gizi nasional ini bisa menghasilkan up to 17.000 produktivitas ekonomi tuh di masa depan gitu. Jadi jadi it's a real very ya, good betul insight. Ada research-nya juga mengatakan itu. Betul. Ini menjadi salah satu edukasi juga tentunya bagi kawan gizi ketika tadi sudah disampaikan oleh Mbak Karina. Mbak, ini berbicara mengenai program makan bergizi gratis ya. Ketika dibagikan ke anak-anak, ada banyak anak-anak yang kadang-kadang menyisakan makanan-makanan. Nah ini kan salah satu juga mungkin dari program Little Joy untuk melakukan edukasi. Ini gimana Mbak memandang kalau anak-anak ini suka nyisain makanan gitu ya? Mungkin itu kebiasaan makan ya, kebiasaan makannya. Kalau menurut saya MBG ini kan ada di yang udah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun anak gitulah di sekolah. Nah itu menurut saya kebiasaan itu tercipta dari saat dia tuh mulai MPASI, saat dia mulai mengenal makanan, yaitu di 6 bulan sampai 2 tahun yang periode 1000 hari pertama itu. Nah kebanyakan tuh anak-anak kan suka kaget ya, asalnya 6 bulan pertama dia cuma minum ASI liquid, terus tiba-tiba dia makan MPASI yang ada tekstur. Nah itu tuh kebanyakan menyebabkan GTM. Nah ibu-ibu tuh mungkin yang pas fase-fase gak mau makan, itu dia mungkin frustasi gitu. Aku juga ngerti sih frustasi. Jadi stres ya? Iya pasti stres kan, anak gak mau makan itu. Ya udahlah gak apa-apa, makan yang penting kenyang ada gitu. Atau misalnya misalnya ibu-ibu ambi yang dudukin anaknya pokoknya sampai berjam-jam tuh baru selesai gitu. Nah itu kan mungkin bikin trauma terhadap makanan dan juga pola jam makan yang jadi nggak teratur atau bisa menyebabkan picky eater, misalnya biasa sisain makanan gitu. Nah mungkin untuk
solusi untuk kebiasaan makanan ini dimulai dari awal ya. Dimulai dari awal kayak mama harus semangat nih gitu. Kalau misalnya anak tuh GTM dan segala macem harus dicoba terus karena itu untuk kebiasaan di masa depan gitu. Karena ada studi juga yang bilang, ini untuk ibu-ibu ya, soalnya banyak tuh ada beberapa yang beli produk kita bilang, oh ini anaknya tetap gak mau makan gitu kan, anaknya malah ngelepeh gitu. Nah itu kita selalu bilang kayak, oh ini memang ada studi sebenarnya anak tuh butuh 10-15 kali paparan untuk dia tuh mengenal suatu makanan gitu. Jadi kalau misalnya 1 kali, 2 kali terlalu early buat dijudge kayak, oh anak saya gak suka gitu, anak saya gak mau makan gitu. Jadi harus dimulai dari sedini mungkin supaya nanti ketika udah sekolah ini gak kebawa ya kebiasaan menyisakan makanan dan sebagainya. Ini mungkin terakhir Mbak Karina, di tengah program MBG ini yang juga terus berjalan ya, kemudian juga Little Joy kan sering kali melakukan edukasi pentingnya gizi juga di masyarakat. Gimana sih Mbak supaya bisa mungkin membahasakan ya MBG, program makan bergizi gratis ini, dan juga pentingnya gizi tapi membumi gitu ya, membumi untuk para ibu-ibu tidak hanya di kota saja tapi juga di daerah-daerah juga. Gimana caranya nih biar lebih bisa diterima oleh masyarakat? Menurut saya komunitas ibu-ibu gitu atau misalnya yang semacam komunitas itu yang bisa memvisualisasikan secara sederhana itu bisa menjadi solusi gitu, dan juga menurut saya mempunyai daya sebar yang lebih kuat gitu. Jadi kalau misalnya kita kan udah bangun komunitas tuh ya dari awal banget kita berdiri ya gitu kan. Nah saya tuh merasa dengan adanya komunitas itu mereka tuh bener-bener tahu yang ada real tuh di lapangan seperti apa. Misalnya tetangganya dia atau misalnya sanak keluarga dia yang udah ada resiko stunting, itu bisa menjadi jembatan sosial tuh di komunitas itu untuk dia lapor ke dinas kesehatan atau misalnya intervensi dari posyandu atau penggerak swasta kayak kita gitu. Terus I think yang nomor 2 adalah lewat komunitas ini, especially emak-emak ya gitu kan, kita aware banget tuh mother tuh usually trust mothers the best. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tuh saling sharing gitu ya, itu mempunyai daya sebar yang sangat kuat. Misalnya satu ibu itu tahu gitu tentang gaya hidup yang sehat gitu, atau gaya hidup yang sehat dia bisa menularkan ke 5 ibu lainnya gitu. Jadi lama-lama apa itu strategi yang juga mungkin jangan selama ini Little Joy juga menerapkan ya? Jadi bukan cuma Little Joy yang memberitahu kepada emak-emak, tapi kasih tahu ke emak satu kasih tahu ke emak lain gitu. Betul. Kayak kalau misalnya sekarang kan di TikTok tuh ada ya kayak afiliator gitu, kan. Nah afiliator di Little Joy tuh biasanya 95% dari ibu-ibu yang memang jadi customer gitu. Jadi dia coba, dia ngerasa ada perubahan di anak dia, sampai dia tuh juga jadi brand advocate gitu di WhatsApp. Anak gue tuh suka yang si beef ini, lu beli yang ini aja gitu. Tapi more than just a brand advocate of products, yang kita suka banget dari edukasi nyambung tuh bisa kayak, oh kamu tahu gak sih kalau misalnya salah satu gitu produk Little Joy ini itu zat besinya segini, mungkin kamu lagi kekurangan zat besi kali anaknya, kamu coba aja gitu. Jadi dia benar-benar melek tentang nutrisi gitu, bukan sekedar kayak oh anak saya suka ini karena enak rasanya gitu. Ternyata emak-emak bisa menjadi influencer yang ampuh ya. Dibanding kayak artis gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Clara Karina Lukito, ini sudah berbagi insight tentunya bagi kawan gizi, karena ini sangat bermanfaat ya. Artinya misi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi ini harus terus dilakukan, termasuk juga program pemerintah ini yang sangat baik untuk masyarakat. Harapannya bisa semakin bermanfaat dan untuknya pengembangan generasi ke depan. Terima kasih sekali lagi Mbak Karina sudah bergabung sama kami, dan perbincangan kita tadi sekaligus juga menutup perbincangan kita di BGN Talks. Tapi sebelumnya mungkin terakhir ya, mungkin ada kata-kata yang bisa ditambahkan Mbak Karina. Apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan lagi oleh Little Joy Indonesia ya? Mungkin ada program-program ke depan yang bisa dilakukan mungkin? Tahun lalu kita tuh ada kerjasama sama komunitas BGBJ. Kita juga ada kolaborasi sama pemerintah daerah di Yogyakarta sama di Kabupaten Gianyar Bali, di mana kita menyalurkan produk dan kita bener-bener monitor lewat posyandu, namanya Kawal Gizi Program, sama 3 bulan apa sih hasil dari
pemakaian produk kita gitu. Jadi Oke. kedepannya sih kita akan lebih fokus untuk edukasi massal tentang literasi gizi, gimana sih cara baca label produk dan lainnya. Itu selain membantu penjualan produk kita juga, dan juga lebih aware gitu. Maksudnya produk-produk bernutrisi itu sangat dibutuhkan terutama di 1000 hari pertama gitu. Nah, mungkin kita juga kita kan baru keluarin juga tuh produk ASI booster gitu buat ibu-ibu gitu. Dan itu kita lagi mengedepankan juga bahwa bukan hanya saat MPASI nih 6 bulan sampai 2 tahun di mana pemenuhan nutrisi juga penting. Tapi dari awal kehamilan sampai menyusui itu penting banget gitu. Jadi ASI bukan hanya kuantitas tapi ASI juga kualitas. Nah, itu dari angle itu kita sampai kirim hasil ASI yang kalau pakai ASI besar kita nggak pakai atau pakai kompetitor gitu. Kita ingin mengedepankan bahwa nutrisi ASI itu juga penting gitu. Apakah dari pengalaman Mbak Karina ketika mengedukasi ibu-ibu saat ini sudah ada perubahan istilahnya melek lah para emak-emak ini, atau kita mungkin bisa bandingkan generation gap ya dengan yang dulu, yaitu tadi percaya dengan mitos, percaya dengan kata leluhur gitu ya, atau sekarang kayaknya emak-emak kita atau mungkin bukan hanya mama ya tapi juga masyarakat pada umumnya sudah mulai melek pentingnya tentang gizi. Menurut saya udah jauh ya dibanding. Udah jauh lebih baik ya. Dibanding even zaman saya kecil gitu kan. Kalau misalnya anggapannya mungkin ada satu rule yang berbeda. Misalnya dulu 4 sehat 5 sempurna. Kita kan pokoknya harus makan sayur, harus makan buah, harus makan yang lain gitu. Padahal sebenarnya di 2 tahun pertama itu dimana kayak lambung anak juga masih sangat kecil kan. Jadi harus benar-benar di make sure siap suapan yang masuk tuh benar-benar menutrisi gitu. Dan bahkan WHO juga baru rilis kalau misalnya sayur, buah itu sebagai complementary di 2 tahun pertama itu gitu. Yang paling penting adalah adanya protein hewani gitu kan. Kayaknya ini juga menjadi informasi yang bagus juga buat kawan gizi. Jadi begitu ya. Protein hewani itu penting, karbohidrat juga penting, tapi nggak kalah penting adalah mikronutrien dari makanan tersebut gitu. Jadi mungkin selama ini kan kita kayak yang penting ada protein, ada karbo, ada lemak sehat gitu. Padahal sebenarnya banyak mikronutrien tuh juga yang anak tuh masih kurang gitu. Contohnya di bawah 5 tahun tuh ada sekitar 50% anak tuh mengalami anemia. Mungkin yang saat hamil atau even belum hamil kan juga ada tuh beberapa program pemerintah yang untuk cater supaya ibu-ibu tuh nggak anemia gitu. Nah, kekurangan zat besi ini sebenarnya juga salah satu kontribusi menaikkan resiko anak tuh mengalami stunting gitu. Dan itu karena tidak mengkonsumsi apa-apa aja? Kalau menurut saya pribadi itu di 2 tahun pertama tetap harus ada fortifikasi zat besi. Makanya di semua produknya Little Joy itu ada tambahan zat besi. Contohnya misalnya di 6 sampai 8 bulan itu tuh butuh zat besi sekitar 11 mg. Nah, itu tuh equal to 300 gram steak atau 350 gram hati ayam. Nah, itu kan aku pribadi aku juga gak mungkin tuh habisin 300 gram steak ya udah zaman sekarang. Kita juga berarti benar juga dong Mbak. Kan banyak yang beranggapan ya penting nutrisinya cukup, anaknya kenyang. Karena kalau dikasih makan yang dibilang satu steak gitu hati ayam, kayaknya gak mungkin deh anak gue ngabisin kayak gitu ya kan. Nah, itu sih yang kayak sebenarnya juga penting untuk adanya edukasi juga ya, bahwa sebenarnya mikronutrien itu juga penting gitu. Oke. Nah, kemudian ini mungkin terakhir juga Mbak. Ketika melihat program makan bergizi gratis ini kan ada banyak menu-menu yang juga dihadirkan begitu ya. Dengan BGN ataupun Badan Gizi Nasional yang tentunya sudah menakar bagaimana konsumsi-konsumsi gizi pada setiap makanan. Bagaimana sih menumbuhkan kesadaran si anak ini, tidak hanya orang tua ya, tapi juga si anak ini bahwa ini makanan yang enak, tapi juga sehat dan harus dikonsumsi juga gitu. Kayaknya menurut saya kalau misalnya itu pertama pasti harusnya ada gerak bersama ya, bukan aja dari anak tapi juga dari ibu dan ayahnya, dari orang-orang sekitar, mungkin dari anak-anak muda kayak kita, itu juga memberikan contoh apa sih perilaku gaya hidup dan gaya sehat yang benar. Kalau dari
di keluarga gitu mungkin membiasakan terpapar makanan-makanan yang juga gizinya seimbang gitu. Nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu mahal-mahal, yang penting sederhana dan penuh gizi sih. Atau mungkin juga sang anak bisa menjadi advokator atau influencer lain kepada sama anak lainnya ya. Iya. Seperti mama tadi. Betul. Kayaknya kalau misalnya anak tuh diterlibatin sama makan itu akan sangat-sangat powerful sih. Maksudnya tahu apa yang dimakan gitu. Misalnya contohnya, oh saya nggak suka telur, amis. Mungkin ada anak-anak yang pikir gitu ya. Mungkin ibunya bisa kayak, oh tahu nggak sih kalau misalnya telur itu bisa membantu kayak otak kakak jadi juara kelas atau bisa memberikan energi gitu. Oke, ini mudah-mudahan terus program edukasi ini terus dilakukan, dan kembali tadi ya, semakin banyak manfaat yang didapat masyarakat dengan mengedukasi gizi dan juga pentingnya program makan bergizi gratis. Tapi terima kasih sekali lagi Mbak Clara Karina Lukito sudah bergabung bersama kami, dan kawan gizi, perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di podcast BGN Talk. Sampai jumpa di podcast BGN Talk selanjutnya.